Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kita terima firman Tuhan pada hari Minggu ini, 5 April 2020. Kita ada di ibadah raya. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang baik, Allah yang sudah mengasihi kami semua. Dan biarlah pujian penyembahan jemaat-Mu Tuhan yang mereka naikkan untuk memuji memuliakan nama-Mu di setiap keluarga, di setiap rumah mereka. Biarlah hadirat Allah dinyatakan, Tuhan bertakhta, sehingga ketika mereka menerima firman Allah, semua jemaat-Mu akan menerimanya dengan luar biasa. Mereka merespon dengan iman, dan mereka sungguh-sungguh taat, mereka tunduk, dan mereka melakukan sebagaimana perintah firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi jemaat-Mu yang ada dimanapun berada Tuhan, di setiap rumah mereka bersama keluarga mereka masing-masing, bahkan setiap pribadi yang ada dimanapun Tuhan, Engkau yang akan mengurapi dan menolong mereka. Hamba-Mu juga Tuhan, Engkau akan tolong, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan selalu dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang baik. Kami percaya kebenaran-Mu akan memberi kami kemenangan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kita ada di hari Minggu ini, 5 April 2020. Dan di minggu yang pertama bulan April ini, biarlah kita semua boleh kembali menikmati kemurahan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan kita tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, dan kita semua yang sudah bisa beribadah di setiap keluarga, di setiap rumah kita masing-masing, kita yang sudah memuji Tuhan, kita yang sudah memuliakan Tuhan dengan segala hal yang bisa kita lakukan, tapi biarlah tujuan kita selalu hanya berpusatkan untuk memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, sehingga kebenaran firman Allah ini akan sungguh-sungguh memberi kita pengharapan-pengharapan baru. Ada janji-janji Allah yang akan Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Allah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini, di hari Minggu ini dalam ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, diambil dari kitab Hosea. Hosea pasalnya yang terakhir, pasal yang ke-14. Kita juga akan membaca ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-10. Ya, firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, yang ada dimanapun Bapak Ibu berada, mari kebenaran firman Allah ini akan membawa kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Hosea pasal 14 ayatnya yang ke-10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kitab Hosea ini memang merupakan satu kitab yang memiliki tujuan dan sifat nubuatan tentunya, karena sebagaimana Nabi Hosea yang menurut pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para teolog ya Bapak, sebagai referensi bahwa Nabi Hosea ini seangkatan dengan Nabi Yesaya dan juga Amos ya. Dan tentunya kalau kita melihat apa yang menjadi korelasi penulisan kitab Hosea, Yesaya, dan Amos ini menunjukkan kepada bagaimana nubuatan-nubuatan yang dihubungkan dengan kehidupan bangsa Israel yang memberontak, yang menyeleweng, yang melakukan hal-hal yang memang di luar dari apa yang Allah izinkan, dari apa yang Allah rindukan. Dan tentunya sebagai seorang nabi yang merupakan penyambung lidah Allah, sebagaimana arti kata Hosea yaitu keselamatan, makanya ini juga penting untuk kita renungkan. Ya, kalau kita melihat ada yang aneh dan lucu sebenarnya, karena Hosea seperti dipaksa oleh Tuhan untuk memiliki istri, seorang perempuan yang punya latar belakang yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan dari Hosea sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Allah. Karena Gomer latar belakangnya perempuan Sunda,
Ya, bahkan kelakuan Gomer sebagai istri Hosea tidak berhenti, tidak bertobat walaupun sudah menikah dan memiliki anak dengan Hosea. Ya, Gomer masih mencari target-target laki-laki yang lain karena memang dia punya kebiasaan sebagai perempuan Sunda yang sifatnya memang melakukan hal-hal seperti itu. Ya, kenapa ini diizinkan Tuhan? Ada banyak pemahaman, ada banyak teori, ada banyak para ahli teologi ya mencoba merumuskan bahwa ini menggambarkan antara hubungan Tuhan dengan umat Tuhan. Bagaimana Hosea yang setia sebagai seorang nabi, setia kepada Allah, setia kepada istri dan keluarganya, mendapatkan istri yang tetap berlaku Sunda, menyeleweng. Ya, ini digambarkan seperti bagaimana umat Tuhan yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini dengan Tuhan. Tuhan yang setia, dia Bapa yang begitu luar biasa menunjukkan kesetiaannya, kesungguhannya untuk mengasihi kita. Tapi kita sebagai umat Allah, ada kalanya kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyeleweng, yang mengingkari apa yang menjadi komitmen kita dengan Tuhan. Nah, ini gambaran dari Hosea. Tapi tentunya kita akan melihat, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kebenaran firman Allah ini diambil dari Hosea 14 ayat yang ke-10. Ya. Ada satu hal yang penting sebelum saya ingin menyampaikan lebih detail. Di dalam ayat yang kelima dari Hosea 14 ini dikatakan di sini, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Haleluya. Tuhan tetap mengasihi kita dari penyelewengan kita. Bahkan dengan sukarela Alkitab katakan Tuhan mau pulihkan kita. Nah, ini penting dan perlu untuk kita renungkan, ya. Karena bagaimanapun kondisi situasi hari-hari ini membawa kita untuk semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita kembali kepada Hosea pasal 14 ayat yang ke-10, Bapak Ibu sekalian, di sini ya kita melihat bahwa bagaimana Tuhan merindukan orang-orang yang bijaksana. Ya, orang-orang yang bijaksana yang memahami apa itu kehendak Allah. Dan kata orang bijaksana dalam terjemahan Ibrani memakai kata kaukam. Ya, kaukam. Yang dimaksud dengan kaukam ini adalah orang yang mempunyai hikmat dan bertindak bijaksana. Orang yang mempunyai hikmat dan bertindak bijaksana. Seperti apakah orang yang dikategorikan bijaksana seperti ini? Dia berhikmat dan tindakannya bijaksana. Alkitab katakan dalam Amsal bahwa sumber segala hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi yang mengkategorikan hikmat ini adalah bukan kepintaran, kepandaian, brilian, bukan sekedar kita jenius, ya, bukan karena kita punya kemampuan intelektual di atas rata-rata, tapi justru yang dikategorikan orang berhikmat adalah orang yang takut Tuhan. Karena hanya orang yang hidupnya takut Tuhan yang mampu bertindak bijaksana. Dia mampu menselerasikan apa yang menjadi kemampuannya sendiri dengan tanggung jawabnya ketika dia harus mempraktekkan kapabilitasnya, kompetensinya sebagai orang yang bijaksana. Karena ada banyak orang punya kemampuan intelek, punya jabatan, punya kekuasaan, punya titel, ya, punya hal-hal yang sifatnya begitu dibanggakan, ya, karena dia hebat dengan backgroundnya, dengan kompetensinya. Tapi justru itu disalahgunakan, diselewengkan,
dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain, merugikan negara, ya, bahkan merugikan keluarganya, bahkan merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertindak bijaksana. Nah, orang yang hidupnya bijaksana adalah orang yang mempunyai hikmat, yang sumbernya takut akan Tuhan, kemudian dia bertindak dengan bijaksana, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada dirinya sendiri. Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian di dalam Hosea 14 ayat 10 juga dikatakan bahwa siapa yang paham, siapa yang memperhatikannya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Hosea 14 ayat 10 ini, ya. Di dalam bahasa Yunani memakai kata ben, ya, ben. Yang dimaksud dengan ben ini, itu siapa yang paham atau memperhatikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari adalah orang yang memperhatikan dengan baik dan dapat membedakan serta mengindahkannya. Nah, ini penting, ya. Jadi orang yang memperhatikan dengan baik, ya, kemudian dia dapat membedakan. Artinya ketika dia akan bertindak, dia tahu ini benar, dia tahu ini salah, ya. Dia tahu ini sesuai yang Tuhan mau, dia tahu ini bertolak belakang dengan kemauan Tuhan, dia dapat membedakan. Kemudian dia mengindahkan itu, artinya dia melakukan seperti apa yang dia sudah pahami. Nah, inilah orang yang paham, memperhatikan, ya, semua yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Kemudian Hosea 14 ayat 10 ini katakan ada jalan-jalan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan Tuhan dalam Hosea 14 ayat 10 ini? Alkitab katakan itu adalah dalam terjemahan Ibraninya derek, ya, derek. Yang dimaksud dengan derek adalah jalan-jalanku yang kutunjukkan, atau dia yang membawa bersama-sama untuk berjalan. Artinya yang dimaksud jalan-jalan Tuhan adalah sesuatu yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan yang membawa kita untuk berjalan di jalan itu. Nah, Mazmur pasal 25 ayat 10 katakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Bapak Ibu sekalian, ya, ini penting. Ya, kita perlu merenungkan hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kita harus menjadi orang yang betul-betul memahami kehendak Allah. Itulah sebenarnya yang menjadi judul dari apa yang menjadi khotbah saya di hari Minggu ini. Orang yang memahami kehendak Allah. Orang yang memahami kehendak Allah menjadi orang yang harus bijaksana. Dia mempunyai hikmat dan bertindak bijaksana karena dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dengan hikmatnya. Dan permulaan dari hikmat itu semua adalah takut akan Allah. Ya, sehingga dia menjadi orang yang memperhatikan jalan-jalan Tuhan. Dia perhatikan dengan baik-baik dan dia tahu membedakan mana yang jalan Tuhan, mana yang bukan jalan Tuhan. Kemudian dia indahkan itu. Dia tunduk, dia taat, dia hormati apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan adalah segala jalan yang membawa kita kepada kasih setia dan kebenaran yang akan Tuhan lakukan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu paham bagaimana kehendak Allah. 14 hari saya sampaikan ada kapsul-kapsul iman, suplemen-suplemen iman yang bisa memberi kita kekuatan, bahkan memberi kita manfaat secara imunitas rohani, supaya kita lebih sehat, kita lebih baik, ya, kita lebih mampu dengan segala hal yang akan Tuhan izinkan. Karena bagaimanapun juga, ya, kehendak Tuhan akan dinyatakan. Mau tidak mau, suka tidak suka,
Kita harus paham ini dengan baik. Mazmur 135 ayat yang ke-6 itu dikatakan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, baik itu di langit, di bumi, di laut, bahkan di segenap samudra raya. Tuhan melakukan, artinya Dia akan bertindak apa yang Dia sukai, apa yang Dia ingini, Dia akan bertindak. Bahkan Mazmur 115 ayat 3 katakan, Allah kita di sorga melakukan apa yang Dia kehendaki. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, kita akan berhadapan dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang akan diizinkan Tuhan. Sudah hampir 1 minggu ini saya selalu, bahkan 1 minggu lebih ya, saya selalu kalau mau nonton televisi ya harus melihat channel-channel bukan hanya domestik ya, channel lokal, tapi juga dengan stasiun-stasiun TV internasional, termasuk itu CNN dan juga BBC London. Karena saya ingin melihat apakah ketakutan, situasi dan kondisi yang sudah membuat kita seakan-akan terisolasi, kita tidak bisa kemana-mana, kita terbatas, dan itu mengganggu, mempengaruhi segala produktivitas kita, mempengaruhi segala income kita, bahkan juga mempengaruhi iman kita kalau kita tidak sungguh-sungguh. Ya, apakah hanya terjadi di Indonesia? Apakah hanya di Bitung saja? Tapi ternyata di belahan dunia manapun, ya, sudah begitu luar biasa. Kurang lebih 204 negara yang ada di dunia ini yang mengalami apa yang sementara ditakutkan secara global ini, ya. Bahkan kalau kita melihat John Hopkins University di Amerika pada hari ini, ya, di hari ini Bapak Ibu sekalian, itu mengeluarkan apa yang menjadi penelitian survei mereka bahwa total kasus di dunia dengan COVID-19 ini sudah hampir 1.100.000. Bahkan yang meninggal sudah hampir 60.000. Ya, 59.000 sekian. Dan khusus untuk di Amerika, saya sengaja pakai rompi Amerika ya, karena kita akan berdoa nanti khusus Amerika, karena dia sudah melampaui ya China dan paling banyak sekarang 200-an ribu lebih di Amerika sudah positif dengan COVID. Dan ini luar biasa, ya. Kita perlu lihat apa yang terjadi. Kalau bicara ini hal-hal yang nanti sekarang baru kita paham, oh Tuhan mungkin marah, Tuhan mengamuk, Tuhan murka. Ya, bagi saya sih persoalannya bukan sesederhana itu. Ya, karena kalau mengingat wabah-wabah sakit penyakit yang terjadi di dunia ini, kalau kita tahu pandemik yang terjadi dari tahun 1918, 1958, 1960-an, ya, bahkan di tahun 1990-an, tahun 2000-an, ya. Itu semua banyak, puluhan juta orang terjangkit, jutaan orang mati. Lantas kita berpikir, baru sekarang ini Tuhan murka. Saya pikir ini hal yang mungkin terlalu sederhana kalau kita mau simpulkan. Tapi sebenarnya kita harus paham, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, kalau kita menyimak kapsul-kapsul iman yang saya sampaikan, kehendak Tuhan akan berlaku di semua tempat, kepada setiap orang, every nation and peoples. Dan itu berjalan dan pasti terjadi sepanjang waktu.
dari zaman sebelum kita ada, sampai hari ini kita ada, bahkan nanti ke depan, mungkin setelah kita tidak ada. Semua Tuhan bekerja, Tuhan punya kehendak dengan cara apapun. Kita tidak bisa protes, ya, kita tidak bisa komplain, karena ini kehendak Allah. Dan kalau kita melihat sekarang, Bapak Ibu sekalian, negara-negara yang terkena COVID-19 ini negara-negara maju, ya, negara-negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi, domestik bruto mereka yang dikategorikan negara kaya, kota-kota yang kaya. Secara khusus Amerika, 10 kota di dunia, 6 kota ranking atas itu Amerika, dan paling atas itu New York. Tapi hari ini, apa yang terjadi dengan New York? Dialah yang paling banyak kena COVID-19, ya, melebihi Wuhan, Bapak Ibu sekalian. Terlalu tinggi resikonya, paling tinggi di Amerika. Nah, ini ada apa? Secara ironis saya mau katakan, wabah-wabah yang lalu, yang dulu itu namanya mungkin Ebola, SARS, flu burung, flu babi, termasuk HIV, AIDS, itu semua identik dengan wabah yang terjadi di negara-negara miskin, di negara-negara yang penduduknya punya kebiasaan jorok, kebiasaan dalam tanda petik mungkin tidak bersih, ya, tidak dalam keadaan yang bersih. Dalam arti kata, mereka mungkin punya gaya hidup yang ya ada kalanya kita anggap terlalu begitu sepele, Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini saya juga merasa harus berpikir kembali. Kenapa ini justru terjadi di tempat-tempat yang mewah, kota-kota kaya, tempat orang-orang yang kita anggap mereka punya uang, mereka punya reputasi jabatan, mereka punya kekuasaan yang hebat, mereka mampu, ada kalanya kita berpikir mereka mampu membayar kesehatan karena mereka punya uang. Ya, mereka tidak takut mati. Ya, mereka juga mampu membayar kepentingan-kepentingan mereka karena mereka bisa lobby, mereka bisa lakukan dan kerjakan hal-hal yang di luar manusia yang lain bisa lakukan. Ini di kota-kota kaya raya, tempat orang-orang berdasi, tempat mereka yang hidup mewah, mereka yang punya kebiasaan-kebiasaan habit-habit yang betul-betul begitu dikatakan, kalau boleh dikatakan sebagai orang-orang yang jet set. Begitu hebat. Ironis, justru di negara Afrika, sebagaimana kemarin saya lihat di BBC London membandingkan bagaimana Afrika, Amerika, dan Asia. Justru Afrika tenang-tenang saja, tidak ada yang terlalu signifikan, walaupun mereka juga melakukan tindakan-tindakan preventif. Tidak seperti kasus Ebola, kasus AIDS, kasus flu burung, ya, kasus flu babi dan lain sebagainya. Tapi justru sekarang berbalik. Ya, bahkan COVID-19 bukan hanya di darat. 7 kapal pesiar mewah yang ada di samudra justru terkontaminasi. Padahal di situ tempat hidup orang-orang kaya. Mereka santai, mereka berlibur, mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi informasi katakan di sana justru COVID-19 merajalela, sehingga harus dipulangkan, harus diliburkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, bahkan IMF merilis tadi pagi di CNN, dikatakan bahwa krisis global secara ekonomi akan lebih parah daripada tahun 2008. Nah, ini bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita melihat kondisi ini? Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
perlu ya, saya mau sampaikan bagaimana kita memahami apa yang Tuhan bisa izinkan. Tuhan mau kita dipulihkan dari penyelewengan rohani kita. Bukan sekedar sifatnya itu iman saja, tapi kita melakukan penyelewengan rohani lewat tanggung jawab hidup kita, lewat perbuatan, gaya hidup kita. Dan ada kalanya kita menganggap Tuhan sudah tidak perlu. Ada istilah bagi orang New York, itu kota yang tidak pernah tidur. Ya, the city never sleep. Bahkan kalau Amerika punya dolar itu ditulis, "In God we trust." New York punya semboyan berbeda. Ya, with money we trust. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Kita harus melihat kenapa situasi ini berbeda di Indonesia saja. Ya, berbeda. Kita melihat, maaf, Papua dulunya ya dikatakan dengan hal-hal yang kita anggap AIDS di sana banyak, ya, orang-orang di sana terjangkit karena pola hidupnya, gaya hidupnya. Tapi hari ini daerah timur Indonesia hampir tidak ada berita dengan COVID. Walaupun kita berjaga-jaga, kita preventif dengan itu. Tapi kita lihat Jakarta, Banten, semua Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu justru epicentrum dengan COVID. Ada apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang kita mau pahami. Mari kita renungkan dengan baik. Kita percaya Allah bekerja dengan luar biasa. Karena ketika kehendak Allah dinyatakan, maka Dia ingin supaya kita tahu bagaimana kita dipulihkan. Alkitab katakan bahwa Tuhan dengan sukarela, dengan tulus ikhlas mau memulihkan kita. Dia ingin kita hidup di jalan-jalannya Tuhan, supaya kita mengalami apa yang Tuhan sudah rencanakan. Karena kita tahu, Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis dengan jelas di dalam Wahyu 3 ayat 10. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini: oleh sebab kalian sudah menuruti perintahku supaya bertekun, aku pun akan melindungimu dari masa kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia. Hal itu akan terjadi untuk mencobai semua orang di bumi. Haleluya. Ini kapsul yang ke-14 sebenarnya. Ya, di hari yang ke-14 saya sampaikan kapsul iman ini. Bagaimana kita harus bertekun, menunjukkan kita tahan uji, kita tabah, kita bersabar dengan sungguh-sungguh. Dan ini membuat kita harus eksis sebagai anak Tuhan. Karena kalau Tuhan izinkan dan kehendaki, tidak ada satu manusia pun bisa untuk menggagalkan. Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian, ya, kita renungkan. Karena ada banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, menyikapi ini dengan sederhana. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang bilang, "Tidak usah panik, biasa aja, Tuhan masih punya sayang, punya cinta." Betul. Tapi jangan kita sepelekan. Tuhan perlu melakukan hal-hal yang mengejutkan supaya kita tahu. Karena Tuhan sudah coba dengan Ebola, dengan AIDS, yang walaupun memang puluhan juta orang bisa mati, dengan flu babi, malah kita berpikir yang penting kita jaga, yang penting kita melakukan tindakan-tindakan itu aman, ya. Gaya hidup kita berubah, kita pakai pelindung supaya tidak terjangkit, tapi kita mempraktekkan hal-hal yang tetap jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Kalau sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Ya, Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang sudah mulai tidak sabar, sudah mulai tidak betah di rumah. Kenapa?
Bukan persoalan mereka tidak bisa kerja, bukan persoalan mereka tidak bisa menikmati hidup lebih nyaman, tapi kebiasaan-kebiasaan mereka seperti Gomer yang selalu mencari laki-laki untuk bisa menyeleweng. Itu yang mereka lakukan, ya. Karena tidak bisa virtual, tidak bisa online, harus close contact baru merasa nyaman, merasa puas, sehingga perlu untuk lakukan hal-hal yang sebenarnya berpotensi untuk alami hal-hal yang nantinya membuat dia seperti Hosea 14 ayat 10. Orang yang tidak mau tekun dan tidak taat, dia akan tergelincir di situ. Ya, dia akan alami apa yang akan terjadi dengan hidup. Justru ada hal positif ketika Tuhan buat kita ada di rumah. Kita punya physical distancing. Karena di situ saatnya kebiasaan-kebiasaan kita yang kita anggap itu justru membuat kita seakan-akan nyaman, puas. Padahal itu penyelewengan. Ya, apakah itu penyelewengan moral? Apakah itu penyelewengan iman? Dan bahkan penyelewengan status kita. Apakah sebagai suami, sebagai istri? Ya, kita melakukan hal-hal yang merasa puas kalau kita close contact, kalau kita bisa bersentuhan secara langsung. Kalau virtual kita anggap tidak puas. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Makanya punya gambaran jelas. Saya sendiri renungkan kenapa justru di kota-kota yang canggih, yang kaya raya, yang orang-orang penduduknya itu hebat-hebat, mengalami hal seperti ini. Di kota-kota yang besar, ya, yang uang, jabatan, kekuasaan, sebuah reputasi itu segala-galanya. Beda dengan wabah yang kemarin, identik dengan tempat miskin, kumuh, habit yang jorok, hal-hal yang sifatnya terbelakang. Ini justru berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti kehendak Allah. Kita harus tahu. Dan kita percaya Tuhan melindungi anak-anak Tuhan yang bertekun. Sebagaimana kerinduan Tuhan lewat Nabi Hosea. Tuhan mau pulihkan dengan sukarela. Tuhan mau lakukan supaya kita hidup di jalan-jalan Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan membawa kita kepada perjanjiannya. Apa yang Allah janjikan itu pasti terjadi, pasti tergenapi. Karena janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu pasti akan Tuhan lakukan. Karena Dia sanggup melakukannya. Dia empunya segala-galanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung, mari, saya percaya kita juga diuji hari-hari ini, ya. Bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita diuji dengan segala hal yang bisa terjadi, segala situasi dan kondisi yang Tuhan akan izinkan. Kita bisa diuji. Untuk itu kita tetap bersyukur kalau Tuhan bisa izinkan kita beribadah di hari Minggu ini, 5 April 2020. Kita bersyukur karena kita tetap mendapatkan firman yang memang mungkin mencambuk kita untuk sadar bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang mengerti kehendak Allah, memahami jalan-jalan Tuhan, bertindak penuh perhatian, dan dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena jalan-jalan Tuhan akan membawa kita kepada jaminan Tuhan. Janji-janji Allah yang akan dinyatakan akan membuat kita melihat pertolongan Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan dengan jelas, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dia pasti bertindak tepat pada waktunya, dan Dia tepat sasaran
Dia tidak keliru. Tuhan tidak akan pernah salah target. Kepada siapa Dia akan tunjukkan kasih setianya, kehendaknya. Dan ini penting untuk kita renungkan, supaya ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar paham apa itu kehendak Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ada banyak cara yang Tuhan bisa izinkan. Ada banyak peristiwa yang akan Tuhan mungkin bawa kita untuk mengalami itu. Tapi kita juga harus tahu, di balik setiap apa yang Allah izinkan, karena di bawah kolong langit ini, Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Mazmur 135 ayat 6. Dia akan lakukan. Dimanapun, jelas, tidak bisa digagalkan oleh manusia. Kita sudah melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Mau siapapun, manusia, pejabat, hamba Tuhan, orang biasa, orang yang punya mungkin kekayaan, yang punya segala hal yang dia bisa andalkan hari-hari ini, apa yang mereka bisa lakukan? Bahkan sudah terbukti menjadi korban. Jadi ini juga penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana kita memahami kehendak Allah dalam hidup. Dan saya percaya ada banyak cara yang akan Tuhan izinkan. Sebagaimana kita akan memasuki Jumat Agung, Paskah nantinya, ada banyak hal. Minggu depan ini kita akan ada di hari-hari yang membuat kita merenungkan bagaimana sengsara Kristus Yesus sampai dengan kematiannya, bahkan kebangkitannya akan memberi kita motivasi, memberi kita satu perspektif iman yang benar, yang jelas. Bagaimana kita tahu Dia Allah yang sudah menerima, sudah mengalami apa artinya kesengsaraan, maut, bahkan kebangkitan itu. Kita juga sebagai anak Tuhan tentunya tahu, mengerti bagaimana kita belajar dari apa yang menjadi keteladanan Yesus Kristus yang sudah Dia buktikan bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi percaya bahwa Tuhan mau kita untuk memahami kehendak Allah. Ya, dengan cara kita untuk dipulihkan, cara kita untuk kembali kepada Tuhan secara benar. Ya, kita harus paham dengan tanggung jawab iman kita yang sungguh-sungguh. Iman kita tidak bisa bermain di area perasaan, tapi iman kita harus sungguh-sungguh dibangkitkan dengan pemahaman-pemahaman yang konkret, yang jelas, supaya ketika terjadi sesuatu dalam hidup ini, kita tahu kehendak Tuhan itu pasti dialami oleh siapapun. Every nation and peoples pasti akan alami. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Berdoa ya, biar kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita sudah beribadah di hari Minggu ini, 5 April 2020. Untuk itu mari kita berdoa supaya kasih Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kepadamu ya Allah, kepada Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir dalam setiap hidup kami. Bahkan dengan firman-Mu, Engkau nyatakan bagaimana kami harus memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya setiap kehendak Tuhan yang bisa kami alami, itu akan membuat kami lebih sungguh-sungguh. Kami akan lebih setia, kami akan lebih taat, kami akan lebih sabar untuk bertekun bersama Tuhan. Karena kami tahu di dunia manapun bisa terjadi apa saja yang Tuhan kehendaki. Dan untuk itu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami semua, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Terpujilah nama-Mu ya Allah, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan mendewasakan
iman kami, akan memberi kami pemahaman yang baik, yang benar, yang mana kami bisa tahu jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami adalah jalan-jalan yang membawa kami ke dalam kasih Tuhan, di dalam kesetiaan Tuhan, bahkan di dalam janji-janji Allah yang akan kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung Tuhan. Mereka yang secara pribadi lepas pribadi, yang mensyukuri dan bersuka cita atas tanggal bulan lahir mereka, ketambahan umur mereka di sepanjang bulan April 2020, dari tanggal 1 sampai 30 April. Hamba berdoa, diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita, kesuksesan, keberhasilan menjadi bagian hidup mereka. Tuhan akan tolong senantiasa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan setiap rumah tangga, keluarga jemaat-Mu, mereka yang bersyukur dan bersuka cita karena tanggal dan bulan mereka Tuhan tanggal dan bulan mereka di sepanjang April 2020, di mana mereka sudah diberkati di dalam pemberkatan kudus mereka. Tuhan, Engkau tolong supaya setiap jemaat-Mu, rumah tangga dan keluarga mereka diberkati dengan keharmonisan, dengan kerukunan, kebahagiaan, dan semua yang terbaik yang Tuhan siapkan. Sekali lagi Tuhan, diberkatilah setiap keluarga dan jemaat-Mu yang bersyukur dan bersuka cita dengan ulang tahun perkawinan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bila Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, mereka semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah virtual ini, dalam ibadah online ini, dimanapun mereka berada, setiap pribadi dan keluarga Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan kemurahan-Mu. Setiap persembahan dan semua hal yang bisa mereka berikan dengan penuh ketulusan, sukacita yang Tuhan bisa izinkan, diberkati berlimpah-limpah, dibuat Tuhan luar biasa, berhasil, sukses dalam segala hal yang mereka kerjakan yang ada dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan mari jemaat Tuhan, Engkau menerima berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam damai sejahteranya yang berlimpah-limpah. Begitu juga keselamatan, kasih karunia, anugerah yang kekal di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi bagian hidup saudara. Mulai dari detik ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menyebut anak-anak Tuhan yang tetap setia beriman, beribadah, melayani, dan hidup di dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bersyukur kalau kita boleh beribadah di hari Minggu ini 5 April 2020. Puji Tuhan, saya akan sampaikan beberapa informasi yang berhubungan dengan pelayanan kita ya di gereja kita Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Puji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, nanti pada hari Kamis malam jam 10 malam ada ibadah Getsemani Pray ya. Itu kita akan sama-sama merenungkan bagaimana pergumulan Getsemani ini. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan minyak urapan masing-masing di setiap keluarga atau pribadi. Dan nanti setelah saya melayani firman, akan berdoa dan memberkati, mengurapi Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah minyak urapan itu juga bisa diikut sertakan ya di dalam doa ya, supaya kita bisa juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, pada hari Jumat kita akan adakan ibadah ya, itu Amazing Friday ya. Ya, kita akan ibadah di hari Jumat itu
Jumat Agung ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan ibadah jam 2 siang, ya, jam 2 siang, dan nanti anggur dan hosti atau roti yang akan dipakai di dalam ibadah ada perjamuan kudus ini, kita akan terima nanti, akan dibagikan lewat setiap community altar. Nanti saya akan bekerja sama, minta tolong pengurus community altar bersama gembala-gembala community altar yang akan membagikan, ya, anggur dan hosti yang akan dipakai pada hari Jumat dalam ibadah Amazing Friday. Ya, nanti ini akan diinformasikan dan juga disosialisasikan kepada jemaat Bapak Ibu sekalian Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu kita juga ada ibadah Paskah Yesus Kristus, ya. Kita ada Wonderful Sunday ibadah ini, dan ibadah ini tentunya akan dilaksanakan pada jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi. Sehingga Bapak Ibu punya persiapan di rumah. Di hari Minggu kita mensyukuri kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan iman kita. Dan ini ibadah penting tentunya Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu punya persiapan yang baik untuk ikuti ibadah Paskah ini, ya, Wonderful Sunday. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Paskah, mulai dari tanggal 13 April sampai tanggal 22 Mei, kita akan adakan puasa raya 40 hari. Nanti informasinya akan dibagikan lewat media sosial, ya, gereja DHS Church, apakah itu Facebook, Instagram, atau juga mungkin di WhatsApp group, ya. Kita akan sama-sama untuk ikuti. Dan saya setiap hari akan menyampaikan makanan rohani untuk puasa raya ini, ya. Nanti selama 40 hari, ya, kita akan siapkan. Dan nanti sistem puasanya akan dikondisikan, disesuaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, dengan partial, atau kita juga ada yang Easter, ya. Kita akan lakukan, ya, apa yang sudah menjadi program agenda puasa raya kita yang sudah tahunan ini, ya, yang sudah di atas 5 tahun berturut-turut kita laksanakan 40 hari puasa raya, ya, dari kebangkitan Kristus sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga hal yang penting, karena ini informasi yang perlu juga disampaikan kepada jemaat, sebab ada beberapa jemaat juga ini meminta informasi yang jelas bahwa bagaimana dengan sistem persembahan jemaat Divine of Holy Spirit Church, ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin beri informasi secara langsung dan terbuka kepada kita semua bahwa bagaimanapun juga apa yang bisa kita persembahkan itu harus menjadi satu tanggung jawab iman, ya. Dan ukuran tanggung jawab iman adalah sukacita dan tulus, itu kata firman, ya. Bagaimana kita memberkati pekerjaan Tuhan dengan sukacita dan tulus. Ya, pelayanan kita yang memang sampai hari ini berjalan seperti biasanya, walaupun dengan program dan juga metode yang berbeda, dengan proses yang berbeda secara virtual, tapi ini juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ada beberapa jemaat, bahkan ada jemaat yang saya tidak sangka dan duga, ya, justru bertanya, ya. Jadi saya mau kasih tahu, perjelas kepada Bapak Ibu jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun Anda berada, silakan kalau memang persembahan yang kita bawa kepada Tuhan ini lewat kerjaan dan pelayanan ada di gereja kita, itu bisa, ya. Kita sudah 1 tahun ini
juga diajar untuk membawa persembahan secara mandiri, ya, tidak perlu dikolek untuk menjalankan kantung persembahan, tapi kita sudah diberi kesempatan selama 1 tahun sebelumnya ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan membawa persembahan, baik secara yang sifatnya kita berikan lewat nomor rekening gereja, ya, yang ada di amplop, ya, persembahan, dan silakan Bapak Ibu bisa membawa persembahan lewat ini. Tidak ada metode lain, tidak ada cara lain, dan ini justru melatih saya, melatih sebagai hamba Tuhan untuk betul-betul menjadi lebih tulus melayani, ya, karena terus terang tidak ada hal-hal yang sifatnya harus termotivasi dengan kondisi-kondisi yang walaupun secara alkitabiah itu benar, sah, legal, tapi ya kita juga memberi kesempatan bagaimana jemaat mengerti dengan apa yang Tuhan bisa izinkan. Dan saya tetap bersukacita, bersyukur bagaimana cara Tuhan untuk itu, ya. Saya tidak ada cara lain, ya, hanya dengan cara kita membawa persembahan secara bagaimana lewat nomor rekening gereja yang sudah ada, yang ada di amplop, ya, yang kita biasa dapatkan setiap minggu waktu ada di gereja kemarin. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya juga mau arahkan kepada Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church bahwa kalau seandainya persembahan juga kita anggap kita kesulitan atau membawanya agak butuh waktu, repot, ya, lewat rekening, saya imbau silakan, ya, Bapak Ibu dengan rela, dengan tulus itu berbagi, ya, dengan orang-orang yang memerlukan, ya, dengan orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang di sekitar kita yang perlu bantuan-bantuan yang sifatnya memang materi, apakah berbentuk sembako atau berbentuk hal-hal yang sifatnya mungkin sederhana, sanitizer, masker, atau hal-hal yang sifatnya untuk mencegah COVID-19, ya, silakan Bapak Ibu sekalian, ya. Ini juga bagian dan kesempatan gereja untuk melakukan ini, ya. Saya secara pribadi mendukung, mensupport, ya, karena mungkin ini lebih bisa menunjukkan ketulusan, keikhlasan kita, sukacita kita di dalam membawa persembahan, ya. Silakan dalam bentuk apapun persembahan itu, silakan, ya. Bapak Ibu bisa melakukan itu dengan penuh tanggung jawab iman. Karena saya percaya pasti cara Tuhan juga untuk membuat kita diberkati dengan berbagai macam hal. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya percaya kita juga diuji, ya. Sebagai hamba Tuhan diuji, sebagai jemaat kita diuji. Ya, dan saya yakin jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung sudah terlatih minimal 1 tahun ini. Kita secara mandiri, secara sukarela, secara tulus dan ikhlas dengan penuh sukacita kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan motivasi yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya pikir itu yang benar, itu yang baik, itu yang alkitabiah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya dan Ibu Gembala tentunya sangat bersyukur, ya, atas kesempatan kita boleh beribadah di dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Ya, Ibu Gembala sebagai kameramen dan produser, ya, selama 14 hari juga, ya, jadi tidak bisa kelihatan karena harus standby, untuk memegang kamera dan mengatur semua properti, ya, puji Tuhan, ya. Tapi biarlah sukacita dan semua yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan akan semakin membawa kita lebih bersungguh-sungguh, ya, lebih memahami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Biarlah kita belajar mengerti kehendak Allah, kita memahami apa yang terbaik, dan kita terus, ya, bertekun apapun yang Tuhan bisa izinkan. Kita akan hadapi Jumat Agung dan Paskah, bahkan juga kita akan hadapi puasa raya 40 hari. Ya, saya sekali lagi mengucapkan
Terima kasih untuk semua kebersamaan kita. Selamat hari Minggu, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.